Siapa sih yang tidak mandi? Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcast mahasiswa. Pada malam hari ini, saya sudah membawakan narasumber yang tidak kalah keren, walaupun jarang mandi pagi. Nah, betul. Rama nggak pernah mandi. Jangan salah. Siapa yang nggak pernah mandi? Tuh Kamu pojok itu. kanan tuh yang nggak pernah mandi. Kami itu. Mandi satu hari 4 kali. Oke. Habis dong airnya. Waduh, bahaya nih podcast sudah. Isinya. Oke, serius ya. Tema kita hari ini adalah anak muda dalam proses transformasi dan reproduksi pendidikan moral dan kewarganegaraan. Tenang, mantra atau tenang. Ini bukan mantra atau bacaan. Ini tentang bagaimana anak muda kayak kita berubah cara berpikir dan bagaimana kita mewarisi nilai moral serta kewarganegaraan ke generasi berikutnya. Langsung aja aku kenalin dulu. Di sebelah kiri saya ada Rama dan di sebelah kanan saya Alfa. Dan di guys, Di manusia jurnal. nggak usah. Terima kasih Rian, tapi jangan terlalu tinggi berekspektasinya. Nanti jatuh sakit. Kayak cinta tuh kan. Sakit tuh. Iya, Seperti siapa? Kayak apa? Kayak dia nih, Nah. Iya. Ya, Kayak sebelah kita namanya tuh Kemarin Rama. habis. ini Kemarin habis sahabat ya guys. Habis NT. next try. Oke Rama, kita mulai dari yang berat dulu. Menurut kamu apa transformasi moral anak muda? Apa ya? Kalau bahasa gampangnya ya, transformasi itu perubahan. Perubahan nanti. Ya, berarti Jadi transformasi itu di anak-anak moral nih, anak-anak muda nih adalah kayak sikap, nilai, cara berpikir. Oke. Seperti itu. Oh, berarti dari pemikiran. Contohnya? Contohnya kayak ada orang tua jalan nih, kita duduk lewat depannya. Terus Kalau manggil ke orang tua nih jangan, woi, Nggak boleh dong. Nggak boleh. Orang tua nggak panggil. Woi, Supri. Sopan dulu. Ditendang nggak mau. Kalau ke teman baru gak apa-apa. Oke. Berarti moral itu bukan soal tidak membantah orang tua ya. Nah itu juga termasuk. Kalau kita lagi dibilangin orang tua nih, kita dengarkan saja. Kamu Kita tapi nggak bantah. dengerin. Iya, kamu sering bantah orang tua gimana dong? Sebenarnya ada sih contohnya yang sering bantah omongan orang tua nih. Oh, Udah. Nggak Wah, boleh, ini udah kerana serius nih. Oke, lanjut. Siapa yang merasa itu bukan? Udah, so. Ini terus sekarang Alfa. Menurut kamu apa itu reproduksi pendidikan moral dan kewarganegaraan? Bukan reproduksi ya. Lebih kayak pelajaran biologi kan. Ya, Menurut aku tuh reproduksi di sini itu maksudnya kayak proses mewariskan. Jadi nilai-nilai moral dan kewarganegaraan ke generasi berikutnya. Misalnya kalau kita belajar jujur ya. dan Emang disiplin. kamu pernah jujur? Weh, jujur dong. Nah, saya nggak jujur gimana? Disiplin? Enggak. Tapi enggak dong. Kali ini kan kita kan ngebahasnya gini. Dan bertanggung jawab. Hari ini kita akan ngajarin orang lain. Kayak Gimana? contohnya tuh adik kita, Ya. anak kita, atau lingkungan sekitar tentang hal yang sama. Oke. Jadi kalau kita ibaratkan itu kayak pendidikan formal seperti sekolah dan non formal seperti keluarga, lingkungan, dan bahkan media sosial. Oh. Jadi kalau kita sebagai anak muda sering menyebarkan konten positif, itu juga termasuk reproduksi nilai moral. Nah benar, kayak contohnya tuh kayak kita bikin konten tentang berbagi, tentang menghargai orang lain. Itu
itu benar. Tapi kalau mau nyebar chat mantan itu, waduh, cuma Aduh. kayak nyebar masalah. Aduh, oke, stop. Jangan masuk ranah pribadi ya di sini ya. Iya benar. Oke, sekarang kita masuk ke peran anak muda dalam pendidikan kewarganegaraan. Rama dulu. Anak muda nih punya banyak peran nih. Penting karena mereka generasi penerus bangsa. Contohnya ikut pemilu, aktif di organisasi masyarakat seperti kayak Karang Taruna, ikut ya gotong royong sama masyarakat di lingkungannya. Contohnya tuh? Itu tadi. Ikut pemilu, Ikut aktif pemilu. organisasi masyarakat, itu Oke, contohnya. bagus. Terus, Kalau dari Alvan, Jadi kalau aku tuh anak muda sekarang tuh, kalau menurut aku ya, Ya. anak muda zaman sekarang tuh harus pintar bedakan opini sih dan fakta. Terlebih lagi itu kan kayak jangan sedikit share berita tanpa cek kebenarannya, atau kayak share berita hoang lah. oke. Itu nggak boleh tuh kalau zaman sekarang. siapa nih pernah menyebar opini-opini nih? Waduh, siapa ya? Aduh, udah jangan bawa-bawa pribadi ya, guys. Intinya kita harus jadi anak muda yang kritis, tetapi tetap sopan, oke? Nah, Sekarang aku tanya ke kalian berdua, apa masalah terbesar moral anak muda zaman sekarang? Kalau dari aku sih kurangnya empati, terlalu fokus pada diri sendiri, like, view dan validasi, kayak pengen nyebar nama gitu. Kayak mau mencari nama. Oh, mencari nama. Jadi dan gampang nyerah sih. Kalau kata aku tuh semuanya instan, padahal perubahan itu proses. Tidak perlu Sebelum menyerah. kita hasil selalu pasti ada proses. Kalau harapannya, Kalau harapannya sih anak muda lebih sadar bahwa mereka punya kekuatan besar untuk mengubah bangsa dan negara. Kalau untuk harapanku sih ya, anak muda zaman sekarang tuh jangan hanya kayak aktif dalam media sosial aja. Jadi kita tuh harus aktif dalam kayak di dunia nyata. Kayak contohnya tuh kita di masyarakatnya gitu. Kalau kita cuma di sosial media kan kayak buat apa juga kan? Kalau di dunia nyata kita nggak ngelakuinnya gitu. jadi bukan cuma berani komentar, tapi juga berani bertindak. Betul. Baik, kita sudah ngobrol panjang lebar, transformasi moral anak muda, reproduksi nilai moral dan kewarganegaraan, peran kita sebagai generasi penerus. Ini haus nggak ada minumnya? Oh apa? ya, Oh iya, oh ada dong minumnya, sabar ya. Podcast apa ini nggak ada Kita minumnya? siapin dulu, masa podcast nggak ada minumnya. Walaupun sabar udah, ya guys, ada minumnya. walaupun udah bekas nih ya, Oh ya ada dong, ada minum ini. Boleh diminum ini. boleh dong. Oke, makasih. Biar nggak apa namanya? Biar nggak gugup kita nih. Iya kan. Biar suaranya nggak habis. Haus. Kalau dari aku sih, ingat jadi anak muda bukan soal cuma gaya, tapi juga soal nilai. Oh berarti jadi anak muda tuh kayak kita tuh harus tahu ya cara untuk menghargai orang lain. Itu masuk nggak kalau itu? Ya, masuk. Masuk kan? Apalagi kita saling mengenal satu sama lain. Aktif di dunia masyarakat juga tuh penting. Berarti tidak cuman berani di sosial media gitu doang ya. Benar. Kalau menurutmu Kak, anak-anak muda zaman sekarang itu yang kayak mereka tuh lebih terfokus pada dunia sosial, kayak media sosial, bukan di kehidupan nyata kan. Terus cara mereka menanggulangi kayak cara mereka menghindari ketercanduan pada media sosial biar mereka lebih fokus ke dunia nyata itu gimana? Kalau dari aku sih, ya kita jangan menjadi anak introvert lah. Itu kunci utama Nah, kan. kunci Iya. utama. Harus berani keluar, harus berani bicara, jangan Apalagi cuma diam. jangan terlalu nyaman di zona nyaman. Kita harus Berani keluar dari zona nyaman. Bener. Tapi kalau kayak sekarang kan banyak itu kayak orang-orang berbagi
contoh kayak konten media sosial yang lebih ke arah flexing atau flexing kan? Ya, Nah, itu kan bertentangan sama moral kan. Mereka tuh menggiring opini orang lain untuk mengikuti tren zaman sekarang, dan mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan itu. Kayak contohnya mereka minta ke orang tua dengan cara memaksa, itu kan bukan moral kan. waduh, udah bahaya itu, udah demi gengsi, jadi tendang pintu pun gas. Nah, itu jadinya gimana caranya biar mereka tuh anak muda nggak terpengaruh pada kayak tren-tren zaman sekarang, dan mereka itu nggak terlalu mengikuti perkembangan tren zaman sekarang. Bukan mengikuti perkembangan tren ya, lebih ke arah kayak mereka itu gimana sih caranya biar mereka itu nggak membebankan orang tuanya mereka demi gengsi mereka sendiri. Itu caranya gimana kalau menurut Mas Rama sendiri? Kalau dari aku sih, jangan terlalu mengikuti kayak orang orang nih pakai baju A, merek A, kita nih jangan terlalu harus ikutin dia, ikut A. Kita juga harus punya cara sendiri, dan jangan mengikuti gengsi lah. Apa itu gengsi? Oh, berarti dari gengsi itu ya para anak muda. Kalau bahasa gaulnya sih FOMO ya. FOMO, benar FOMO. Tapi kayak sekarang tuh contohnya anak muda sekarang kan banyak tuh yang nggak tahu tata krama kepada orang tua. Itu kan termasuk nilai moral kan. Iya. Nah, gimana sih caranya biar anak muda itu ter apa ya? Kalau kita bisa ibaratkan tuh kayak mereka itu biar dapat ilmu, dan mereka itu tuh terisi otaknya tentang bagaimana sih cara kita untuk beretika moral dengan orang tua yang lebih tua ataupun dengan seumuran, itu gimana caranya? Sekarang kan juga banyak nih media sosial, juga ada media sosial. Kita juga harus memanfaatkan media sosial ini dengan mencari yang bermanfaat. Jangan untuk scroll, apalagi flexing itu buat apa? Ya harus kita di media sosial itu juga harus cari yang Berpengetahuan. iya berpengetahuan, bukan cuman ya yang ngikutin lagi tren. Kita kan sosial media tuh banyak tuh ya. Apalagi trennya velocity itu, Aduh, kalau itu saya juga itu ikut. itu nggak masuk moral dong kalau itu dong. Kalau itu saya juga suka tuh gini-gini. Apalagi cewek yang gini-gini. Iya iya benar. Oke, lanjut apa lagi nih? Apa ya? Kita ulang-ulang lagi aja nggak sih? Ini soalnya videonya baru 12 menit nih. Tugasnya 30 menit. Gimana nih? Mungkin kalian kalau mau tanya tentang bagaimana sih kayak contohnya kayak kamu tuh kalau pengen tahu kayak contohnya bagaimana kita beretika moral dengan anak seumuran, itu juga boleh, ntar biar dijawab sama Babang Rama. sama babak alfa. Ini apa ya? Pusingnya mau nanya pun ya. Ini kan masalah terbesar moral anak muda zaman sekarang kan itu kurangnya empati, terlalu fokus pada diri sendiri, like, views, dan validasi. Itu cara mengatasinya agar dia tidak terlalu fokus ke itu tadi, ke diri sendiri. Gimana tuh? Dari diri sendiri. Mungkin kita bisa lebih dulu ngebahas dari yang kayak mereka itu kayak fokus ke diri mereka sendiri kan. Ya, Lebih kurangnya tuh kayak mereka itu nggak peduli sama orang lain. ya, Nah, itu pada dasarnya tuh mereka itu bukan nggak peduli. Kalau kita lihat dari segi zaman dari anak-anak muda zaman sekarang loh ya, itu mereka tuh bukan nggak peduli, lebih ke arah mereka itu terfokus pada diri sendiri, dikarenakan emang zaman sekarang itu kayak mau nyari teman sendiri kan susah. ya, susah Ya kan? tuh. Mau nyari teman yang sefrekuensi itu susah. Jadinya kayak anak-anak muda zaman sekarang itu lebih memilih untuk mereka itu fokus pada diri mereka sendiri daripada ke masyarakat. Nah, untuk cara mengatasinya, kalau anak-anak itu bisa diatasi kayak contohnya kita lah, kita sendiri kayak ngadepin anak-anak yang introvert kayak gitu, bisa kita ajak mereka kayak ikut organisasi masyarakat, bisa kita ajak kayak nongkrong kayak gini contohnya tuh bisa. Jadi mereka itu lama kelamaan
mereka nggak akan terfokus pada diri mereka sendiri dan mereka akan lebih bersosialisasi. Lagi ya nih, aduh pusing kepala saya mau nanya apa itu loh. Ini 15 menit kah? Kurang Masih kan? 15 menit, masih kurang ini. Apalagi ya? Bukan yang zaman sekarang banyak yang suka percaya dengan hoax ya. Saya tahu. Itu tergantung sih. Iya, tergantung. Tergantung siapa yang nyampein dan apa yang disampaikan. Kayak Iya. contohnya tuh dari media sosial. Banyak kan media sosial yang kayak followernya gede. Udah followernya gede, viewsnya juga gede. Nah sekalian mereka nyebarin berita hoax, banyak orang yang mungkin percaya. Tanpa mencari Suatu buktinya kebenaran. dulu. Kayak kemarin nih yang ini apa namanya Rizky Ridho pemain bola itu loh. Kenapa tuh? Kan dia kena apa nih pemilihan Puskas Award apa nih. Ya terus Katanya menang padahal ini belum diundi nih sama FIFA, pada semua rakyat Indonesia nih udah percaya Rizky Ridho menang nih. nah itu sih, itu sama kayak halnya banyak kan sekarang di media sosial yang nyebarin berita hoax. Kayak contohnya belum ada kejelasan nih kayak menang apa enggaknya suatu pertandingan, tapi mereka udah nyimpulin menang, dan itu rata-rata dari para fansnya mereka sendiri. Iya. Nah kita sebagai orang yang kurang tahu pasti percaya kalau itu hal yang nyata. Nah kita sebagai kayak anak muda, kita tuh harus bisa mencari suatu kebenaran. Kita tuh harus mencari suatu kebenaran dari media sosial itu sendiri. Kayak contohnya kita mencari searching di Google, ini bener nggak sih? Ini hoax atau ini benar? Nah, jadi kita harus bisa memilih, bukan kayak kita menerima mentah-mentah dari suatu media sosial, ini nyebarin ini kita percaya ini, enggak. Kita harus bisa memilah dan memilih. Oke, jadi lagi ya. Ini tadi udah transformasi moral itu ya tadi nih ya yang diulang-ulang ya. Oke, kita lanjut ke ini peran anak muda dalam kewarganegaraan. Kita masuk ke peran anak muda dalam pendidikan kewarganegaraan. Apa ini? Coba ditanyain kan? Gimana agar anak muda sekarang itu bisa ikut pemilu, aktif di organisasi masyarakat itu kan sekarang tuh banyak tuh, ada tuh yang namanya RT GZ. Oh iya, ada yang lagi tuh. viral kemarin. Iya, kan ada tuh. Di Jakarta kalau nggak salah. Iya. Benar. Gimana tuh biar anak muda bisa seperti itu? Nggak cuman di kamar, scroll TikTok, scroll sosmed, cuman main game, biar bisa keluar dari bisa ikut organisasi ke masyarakat lah. Mungkin kalau kita lihat dari segi contoh dia yang jadi RT itu kan, Iya. yang Gen Z jadi RT itu kan. Kalau kita lihat dari segi dianya itu sendiri kan, dia punya apa ya? Punya koneksi yang banyak kan memang dia. Yang pertama itu alasan pertama dia bisa jadi RT. Dia pertama itu dia punya koneksi yang banyak, dan kedua dia itu nggak malu untuk melangkah. Kayak contohnya waktu dia berdiri jalan itu bener kan? Iya, iya. 200 meter. Nah benar. Nggak mau benerin jalan. Nah, kalau kata aku sih kalau emang Gen Z mau jadi kayak dia, kalau menurutku lebih baik banyakin koneksi, itu yang pertama. Itu yang wajib dikuasain jadi anak. Berarti nyari koneksi, relasi. Ini juga nggak gitu. sih akhlak ke orang. Ya akhlak itu nilai utama. Tapi kalau kita sebah dari segi gimana dia bisa mencapai tujuan itu tersebut, tujuan itu sendiri, dia tuh yang pertama tuh dia punya koneksi, dan kedua dia tuh nggak malu untuk bergerak lah, walaupun dia masih muda dia juga nggak gengsi kan, mau sebanyak apa saingannya kayak bapak-bapak apa RT itu kan Iya. udah tua-tua kan, tapi dia nggak malu Iya, melangkah. iya, percaya diri kan. Ya. Percaya diri itu kuncinya.
Jadi menurut aku tuh yang penting itu koneksi sama percaya diri. Udah. Oke. Terus Jangan malu untuk bertindak. Ya benar. semuanya harus berani keluar dari zona nyaman. Benar. Terus kan anak muda sekarang juga harus pintar-pintar membedakan opini dan fakta ya. Itu gimana caranya biar tidak langsung kegiring opini inilah itulah, kan banyak tuh tiba-tiba ini ada ngomong gini dia percaya padahal belum cari. Itu gimana tuh cara mengatasinya? Untuk mengatasinya sih lebih ke arah apa ya? Dia tuh harus cari tahu sendiri. Jangan kayak kita dapat informasi A, jangan kita percaya kalau itu A. Mungkin itu bisa B, mungkin itu bisa C, mungkin itu bisa D. Nah, caranya untuk kita sendiri tuh kita kayak fokus pada diri kita sendiri dulu lah ya. Kayak contohnya tuh kita kayak ngatasin berita hoax kayak gitu. Kita tuh harus nyari tahu dari dua segi. Yang pertama, dia ngepost berita ini itu sesuai dari fakta yang ada atau sumbernya itu memang terpercaya atau enggak. Kalau memang dia post dari akun dia sendiri tanpa kita melihat dia itu dapat dari sumber yang asli, mungkin itu bisa dikatakan hoax atau bisa juga itu berita yang benar. Jadi kita pilah-pilah sendiri lah. Sekarang kan banyak kan media sosial, bukan cuma satu. Jadi kalau dia kayak ngirimin video A nih, kita jangan percaya dulu ke A. Kita coba cari di platform lain apakah benar video itu mengandung informasi A. Barangkali video itu mengandung informasi B. Jadi gitu ya. Terus ini masalah terbesar moral anak muda zaman sekarang itu? Kan sekarang banyak tuh masalah terbesarnya kayak kurangnya empati, terlalu fokus pada diri sendiri. Ini kayaknya udah ya tadi ya. Itu udah nggak sih? Ya. Aduh, apalagi nih yang mau ditanya nih? Mungkin kita bahas dari segi kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Boleh. Penyebabnya apa sih? Faktornya apa sih? Ya, penyebab awalnya gimana? Penyebab awalnya tuh karena mereka kurang bersosialisasi. Yang kurang itu. Kenapa mereka kurang bersosialisasi? Dikarenakan mereka minder. Dikarenakan sekarang juga banyak kayak kasus pembulian. Iya, sekarang tuh banyak tuh Itu juga bullying nggak- tuh, bukan cuman dari langsung dari nyata, bisa juga dari sosmed tuh. Benar-benar. Nah, bullying itu bisa kita artikan kayak bukan beretika moral pada seusia yang seumuran. Kayak contohnya tadi kan, bullying itu bukan suatu moral etika yang cara beretika moral pada seumuran. Nah, itu juga penyebab dari kenapa tuh mereka kan nggak mau sosialisasi, mereka mengurung diri dikarenakan kurangnya apa ya? Orang bisa bantu jelasin dong? Bukannya kayak dari pendidikan dari orang tua juga kan ngaruh biasanya. Oh, Itu ngaruh, tapi balik lagi ke anaknya sih, bukan dari segi orang tuanya ngedidik gimana. Sama kayak halnya kan kalau kita sekolah, walaupun gurunya pintar, kalau kitanya sendiri nggak itu Iya, juga sama aja. cuman tidur di kelas juga. Ya, itu ramai tuh. Iya, dosen lagi Mana jelasin ada? tidur. Nggak ikut lah, ngapain gitu. Iya, Mendengarkan iya. itu juga penting. Jadi kalau menurut aku sih, kenapa sih dia kayak itu? Itu tergantung dari lingkungannya dia sendiri. Kalau lingkungannya emang toksik, dia juga bakalan nggak mungkin bersosialisasi dan dia bakal mengurung diri. Ya sih, kalau dari lingkungannya juga baik pasti pemikirannya juga jernih, tingkah lakunya pasti apa ya? Ya itu Ya itu deh pokoknya Iya benar. tertata. ya pokoknya berarti yang utamanya itu dari lingkungan ya. Kalau lingkungannya toksik itu dia juga bisa ikut ke sana. Nah benar. Apalagi nih. Ini baru 24 weh, masih kurang 5 menit. Apa nih? Ngomongin apa lagi? Bingung aku. Kenapa? Ya udah habis. Spontan deh, kalian mau tanya apa? Ntar aku jawab. Aku mau tanya apa? Ntar kalian jawab. Bingung nanyanya itu apa.
aduh, pusing saya pusing. Ini udah ditanyain semua lagi. Hello guys. Malah Bingung nih. ini udah Ini nggak sih yang Apa? kayak harapan-harapan dari Alfa dan aku nih untuk ini bertema apa tadi? ini transformasi moral anak muda. Ini kamera hostnya burik banget dah. Hitam jauh-jauh di sini. Ini kan judulnya tadi anak muda dalam proses transformasi dan reproduksi pendidikan moral dan kewarganegaraan. Judulnya itu. Kita bahas harapan nggak sih? Harapan untuk anak Oh muda iya, semuanya. harap-harapan buat anak muda ke depannya ini nanti gimana agar tidak gitulah. Terjadi kayak masalah-masalah tadi. Ya, Harapanku pada anak, harapan saya nih. ya harapanmu apa nih? Saya berharap Rama yang jawab. Apa nih? Mungkin coba dari Rama. Rama Ayo, dulu. apa Rama harapannya? Ayo. Harapannya sih untuk anak muda kayak kita nih, Gen Z. Ya. Gen Z. Gen Z. Iya, sekarang genset ya. Ya, Gen Z apa Gen Z? generator. Generator. Ya, apa Ram? Ya ingatlah, anak muda nih bisa melakukan segala hal, tapi kita harus berpikir lah sebelum mengambil tindakan nih apa imbasnya kepada semua orang yang sekitar kita, termasuk lingkungan. Jangan kayak kita melakukan hal yang kita mau dan ujung-ujungnya merugikan orang tuh kayak gimana ya? Susah wes kalau gitu. Terus kalau harapan Mas Alfa sendiri, Harapan saya. Kalian dengerin ya. Untuk harapan saya sendiri tuh kayak kepada anak muda mungkin lebih ke arah kayak tadi ya, contohnya biar gak terjadi kayak pembulian. Itu kan bukan etika moral kan. ya Harapan saya kepada anak muda, mereka bisa menciptakan lingkungan yang memang positif dan bisa menciptakan lingkungan yang bisa kayak mengayomi. Jadi semua orang itu merasa nyaman di dalam lingkungan tersebut dan tidak ada halnya kan mereka merasa tersendiri, mereka merasa terkucilkan, mereka nggak bakal merasa gitu kalau lingkungannya nyaman. Nah, ini dari Kalau Mas harapan- Rian sendiri nih. harapan saya nih ya guys. Anak muda sekarang tuh jangan terlalu fokus di sosmed, jangan terlalu fokus ya di dunia maya gitu. Pokoknya harus aktif juga dalam kehidupan nyata seperti masyarakat gitu, terus ikut-ikut ya kayak yang tadi organisasi masyarakat, apa namanya kalau organisasi masyarakat itu Kayak Karang Taruna. Karang Taruna gitu. habis itu kayak Kayak sering-sering pemuda-pemudi. iya sering-sering kumpul sama masyarakat gitu, misal ada Sharing. lagi gotong royong gitu kan ikut tuh, jangan cuma Kalian kan juga bisa gotong-gotong. Kalau nggak ada yang digotong, orangnya gotong. iya kalau nggak digotong aja wes apa yang ada sedotan Besi juga bisa kan digotong. itu besi digotong mau dikiloin apa Lumayan duit. lumayan duit. Oke kayak ini udah lah sekian aja nih. Apa ada lagi tambahan-tambahan dari Mas Alfa Mas Rama ini tinggal kalau nggak ada kita tutup aja udah. Mungkin Bisa aja sih. itu saja sih dari saya Alfa dan teman saya Nama. Rama. Ini tidak mau mengasih kata-kata hari ini guys. Kata-kata hari ini, Apa tuh? ikan sepat, ikan buntal. Itu bukannya pantun ya? Pantun. Ikan sepat, ikan buntal. Ayo. Nunggu ya. Ya, tebak. Apa ya? Apa ya? Nggak tahu sih. Apa udah ayo. Lanjut. Eh, Cakep. Ikan sepat makan keramik. Cakep. Lebih cepat, lebih baik. Sekian Baik. kita dari
Oke, kalau kata-kata dari saya nih ya. Podcast. Kata saya belum Oh, masih masih kata-kata. kata-kata. Oke, bisa. Ini kata-katanya rada entah kemana ya guys ya. Nih, kukira jadi dewasa itu mudah. Oke. Ternyata mudah-mudahan kuat ya. Mudah-mudahan kuat. Oke, baik. Terus kalau Mas Rama apa nih? Kasih kata-kata dong. Kata-kata inovasi aja sih. Kamera nggak bisa dideketin apa ya? Ya, ayo. Kata-kata inovasi Apa tuh? dari seorang Babang Rama apa Babang? Ayo. Jauhin aja sih. Enggak deketin aja penutupan. Kita ayo. Inovasi lahir dari keberanian mencoba, bukan dari rasa takut atau gagal. Sekian Sekian dari saya. podcast dari Babang Rian. Podcast mahasiswa ya guys. Udah ya. Mahasiswa Ini kayaknya dadakan. ini udah 30 menit nih kayak. Jadi udah. Oke. Sekian, terima kasih.